bersifat mendadak, jadi saya bikin contekan, nggak apa-apa ya. Dan untuk teman-teman semua, meskipun nggak lucu, ketawa ya, awas sekali ketawa ya. Stand up comedy adalah satu komedi modern yang berisi sarkasme. Jadi dibutuhkan pemikiran dan penalaran untuk menikmatinya. Mari kita mulai. Nama saya Marcelius Pandu Prahara Atmana. Biasa dipanggil Pandu. Saya dari Siliragung, Banyuwangi Selatan. Dari rentetan nama tadi, nama yang panjang tadi, dan ada unsur-unsur Sanskerta di dalamnya ya, sudah dapat dipastikan saya ini beragama Hindu ya. Maaf teman-teman berada. Banyak yang salah sangka saya ini beragama Hindu karena nama saya Pandu Prahara Atmana. Pandu itu artinya arah, Prahara itu sesuatu yang buruk, Atmana itu jiwa. Jadi arah jiwa yang buruk gitu ya nama saya. Dan Marcelinus itu adalah nama baptis saya. Tapi sayangnya di akte kelahiran saya, nama Marcelinus ini tidak dipanjangkan, jadi disingkat M gitu. M Pandu Prahara Atmana. Jadi absen saya dari TK sampai SMP itu M Pandu Prahara Atmana. Sedangkan saya hidup di daerah Banyuwangi yang Katolik adalah minoritas. Dan saya tidak bersekolah di sekolah Katolik. Jadi waktu absen sering saya dipanggil Muhammad Pandu, itu sering. Itu saya ketika dipanggil Muhammad Pandu, itu saya jadi lebih bingung. Ini saya sebenarnya Islam apa Hindu gitu ya. Karena di absen Muhammad Pandu, jadi saya jawab aja, Insya Allah hadir bu. Saya adalah seorang Katolik dari lahir. Jadi saya ini darah murni gitu ya. Bahkan kakek saya ini ikut membangun Gua Maria Jatinegara Curah Jati. Ya karena kakek saya tukang. Ya. Jadi ikut membangun gitu. Dan kebetulan saya lahir dari keluarga yang pluralismenya tuh tinggi banget keluarga saya. Waktu kecil saya punya banyak teman dan semuanya muslim. Kalau sore kan ngaji. Jadi kalau sore saya sendirian nggak punya teman. Karena bosan nih saya kan. Suatu ketika saya izin ke ibu saya mau ikut ngaji. Dan dengan entengnya itu orang tua saya itu ngebolehin tuh, bolehin ikut ngaji. Jadi sore itu saya dimandiin, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai kalung salib gitu ya. Udah berangkat ngaji. Mau berangkat, dipanggil aja ibu saya, le. Alkitabnya ketinggalan. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya ngisi acara juga di Pondok Lokagung. Itu ngisi acara senang. Itu saya kayak jihad itu. Tapi alhamdulillah waktu pulang saya masih Katolik. Saya masih Katolik itu. Sebagai seorang Katolik, jujur saya nggak suka sama santri. Saya sukanya santriwati. Saya pernah pacaran sama wanita berhijab itu pernah. Tapi saya harus kandas di tengah jalan karena beda keyakinan. Saya yakin dia nggak yakin. Dulu waktu masih pacaran ya, biasanya kan kita pacaran tuh kenal dulu, pengen ngafalin nama keluarganya, bapaknya, kakeknya gitu. Saya hafalin tuh nama bapaknya, nama ibunya, nama keluarganya, nama anjingnya semua tuh. Lama-lama saya hafal kalimat syahadat itu. Tapi untung aja, alhamdulillah juga itu. Sampai saat ini saya masih Katolik karena daging babi enak sekali.
saya digaji oleh orang-orang kuat, saya sampaikan aja. Perihal pluralisme, toleransi, dan hal serupa di Banyuwangi ini saya sangat mengapresiasi hal itu. Terutama di daerah saya di Banyuwangi Selatan ya. Di sana hidup semua agama, bahkan orang-orang yang menganut aliran kepercayaan hidup berdampingan dengan mesra begitu. Dari kecil sampai saat ini, meskipun saya minoritas, saya tidak pernah mendapat bullying, saya tidak pernah mendapat diskriminasi, saya tidak pernah mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan karena saya minoritas. Tepuk tangan dong buat Banyuwangi Selatan. Itu Banyuwangi Selatan. Tapi kalau Banyuwangi Utara saya nggak tahu nih. Karena kapan waktu itu saya dengar Banyuwangi Utara ini ada FPI ya. Nah ini. FPI ini sangat keren menurut saya. FPI menginspirasi saya untuk juga membuat sebuah ormas berbasis salib tadi, Ormas Katolik Indonesia, supaya nanti pas Natal sama Tahun Baru kita bisa sweeping ke warung-warung gitu. Ngapain buka? Tutup dong, hargai kami yang lagi hari raya. Sambil teriak tuh, haleluya, jebrak, kalau pamer gitu kan. Sama satu lagi, misi utamanya adalah mempersulit izin pembangunan masjid. Sekian dari saya, terima kasih. Tri Prasetyo Pemuda Katolik. Kami Pemuda Katolik Indonesia. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Senantiasa setia pada pimpinan gereja dan negara. Kami Pemuda Katolik Indonesia. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Tetap berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Kami Pemuda Katolik Indonesia. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Selalu mengutamakan persatuan, kekeluargaan dan toleransi. Pro Ecclesia Evangelia
Siap Patria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Berkah Dalam. Izinkan kami melaporkan. Sebelum kami melaporkan, saya ingin mengatakan bahwasanya mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, apa itu Pro Ecclesia et Patria? Pro Ecclesia et Patria adalah 100% kami ini orang Katolik, 100% kami orang Indonesia. Jadi keberadaan dari budaya Katolik ini diharapkan mampu kita membawa nama besar Katolik dan juga Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir, sangat luar biasa sekali bagi kami. Saya selaku Ketua Panitia menyampaikan banyak terima kasih. Acara ini dapat berlangsung seperti hari ini berkat bantuan para donatur yang sangat luar biasa, kepada Bapak Imade Cahya Negara, kepada Bapak Martin, terima kasih, kepada Ibu Piki, kepada Udam Banyuwangi, kemudian kepada Dimas Katolik Banyuwangi. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum acara pelantikan, tadi kami sudah melakukan seremonial, yaitu ada pengukuhan di gereja. Dan kemarin kami melakukan kegiatan yaitu Mapenta, di mana Mapenta adalah syarat mutlak penerimaan anggota, dilaksanakan di Aula Merdeka, dimulai dari siang sampai dengan malam. Jumlah dari anggota Pemuda Katolik yang mengikuti Mapenta itu dari seluruh Kabupaten Banyuwangi kemarin kurang lebih, dan anggotanya 50 orang. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan benar-benar menjadikan titik terang, terutama untuk kami orang-orang Katolik. Setelah acara pelatihan ini, kami akan melaksanakan acara rakacap yang akan dilaksanakan setelah acara selesai. Maka kami juga berdoa semoga rakacap nanti bisa berjalan dengan lancar. Demikian laporan dari kami. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Satu lagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Timur membacakan surat keputusan pengesahan susunan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Banyuwangi periode 2022-2025. Periode 2022-2025. Pasal 2 menugaskan Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 beserta jajarannya untuk menyampaikan lampiran surat keputusan nomor 005/SK/Pemuda Jatim -2 Romawi -2023 susunan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Banyuwangi periode 2022-2025. Pengurus harian Ketua Marcelinus Glorianus Gadiga ST. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ignatius Oci Prabowo Arif Laksono SPD. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi
Heribertus Wicaksono, SPSI, MPD, Psikolog. Bidang Moderasi Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik, Heriberta Maria Herita. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Brigita Novita Santi Purot Aini. Bidang Politik dan Kepemiluan, Andreas Asta Purnama Gadiga SPI. Bidang Advokasi, Bantuan Hukum dan Perundang-undangan, Mikael Eka Wijaya Gunawan SH. Bidang Seni, Budaya dan Kearifan Lokal, Benediktus Hendro Widodo SPD MSN. Bidang Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM, L. Murialdo Joko Suwarno SE. Bidang Komunikasi Publik, Media dan Informasi, Marcelinus Moa Dani Kusuma SPD. Bidang Ketenagakerjaan, Buruh, Tani dan Nelayan, Marcelinus Pandu Prahara Akmane. Bidang Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Vincentia Sonia Arista KD. Bidang Sosial dan Tangga Bencana, Hilbertus Charles. Sekretaris, Anton Wahyu Widodo SE. Wakil Sekretaris, Agustinus Iwan Sanjaya AMD. Bendahara, Domingus Rui Suarez ST. Wakil Bendahara, Justina Sriwidianti. Pengurus Departemen Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Justinus Septian Gadiga. Anggota Agnes Fitria Kristina, Randi Aditama. Departemen Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi, Ketua Yohanes Miftah Gadiga. Anggota Nikodemus Richard Wijaya Gunawan, Franciscus Sandy Ananta Gama. Departemen Bidang Moderasi Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik, Ketua Bernardus Realino Firsto Prakoso. Anggota Andreas Wisnu Wijaya, Benediktus Teguh Putro Pamungkas. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Lucia Ineke Lasmita Damayanti. Anggota Dea Mileta Putri, Maria Mesiana Merah. Departemen Bidang Politik dan Kepemiluan, Ketua Victor Bagus Yudi Atmojo. Anggota Arnoldus Rianto Slamet Sugiarto. Arnoldus Pembaharuan Franciscus Flau. Departemen Bidang Advokasi, Bantuan Hukum dan Perundang-undangan, Ketua Ferdinandus Bria. Anggota Ferdinandus Katot, Yosefina Mariana Hoa. Departemen Bidang Seni, Budaya dan Kearifan Lokal, Ketua Marcos Hani Putra Gadiga. Anggota Maria Cecilia Florencia Suhandoko. Aloysius Gonzaga Satria Wicaksana. Departemen Bidang Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM, Ketua Robertus Nubrianto Krisono Putra. Anggota Josefina Lina Wahyuni, Antonius Agung Prasetyo. Departemen Bidang Komunikasi Publik, Media dan Informasi, Ketua Bernard M. Budi Santoso. Anggota Albertus Yoga Wicaksono, Pius Sujarno. Departemen Bidang Ketenagakerjaan, Buruh, Tani dan Nelayan, Ketua Octavianus Fajar Prasetyawan. Anggota Stefanus Dwiki Kristianto, Agung Setyo Putro. Departemen Bidang Lingkungan Hidup dan Pelestarian SDA, Ketua Mariana L. Kurniati. Anggota Francisca Maria Eka Stefani Yuliati. Nike Angelina Marbun. Departemen Sosial dan Tangga Bencana, Ketua Lucius Agustinus Mariono. Anggota Adi Pratama,
Irene Dianing Ditresnani. Susunan Dewan Pembina dan Romo Moderator Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Banyuwangi periode 2022-2025. Romo Moderator RD Franciscus Aryo Diwarno. Dewan Pembina Paulus Slamet, Arnoldus Jansen SE, Yibi Suyanto, Tony Mariono SE, BC Pranoto, Julius Puji Sofyan SPD, Paulus Wigno Asmoro, Hari Sujatmika Surya, Franciscus Wawan SSP. Mungkin panitia bisa menyediakan meja di depan. Selamat siang semuanya. Ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Merdeka. Oke, yang pertama-tama kami sampaikan ucapan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya hari ini kami dapat melaksanakan prosesi pelantikan dengan baik. Dan kami merasa sangat bangga karena hadirin atau undangan di sini semuanya datang. Jadi saya bertanya tadi kepada panitia pelaksana, apakah semua undangan datang? Puji Tuhan, alhamdulillah, astun kalu. Ternyata semuanya datang. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada panjenengan semua. Yang berikutnya, kami awali dengan bahwa Pemuda Katolik melaksanakan 3 rangkaian. Kemarin kami melaksanakan kegiatan yaitu masa penerimaan anggota dengan jumlah peserta atau jumlah anggota yang kemudian kita baiat itu sejumlah 22 orang. Lalu dilanjutkan dengan prosesi kedua, yaitu pertanggungjawaban kami selaku pengurus Pemuda Katolik Kabupaten Banyuwangi terhadap Tuhan, yaitu pengukuhan pengurus Pemuda Katolik yang dilaksanakan di gereja, yang dikukuhkan langsung oleh Romo Dekanat Kabupaten Banyuwangi, yaitu Romo Winu. Yang ketiga, prosesi ketiga, yaitu pelantikan, yang hari ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kami selama kepengurusan kami ke depan tahun 2022 hingga tahun 2025. Kami ingin mempertanggungjawabkan secara bersama-sama kepada saudara-saudara sekalian undangan di sini. Nah, kemudian kami menyampaikan bahwa Pemuda Katolik adalah organisasi terpusat. Jadi di tingkat kabupaten kita ada yang namanya Komisariat Cabang, yang disingkat Komcap. Kemudian di tingkat daerah ada yang namanya Komisariat Daerah. Kebetulan Jawa Timur dikomandani oleh Bung Suryo. Beliau profesinya adalah penasihat hukum Wali Kota Kediri. Yang sekarang menjabat, jadi ini orangnya penasihat hukum Wali Kota Kediri, Bung Suryo Pardana. Lalu di tingkat pusat ada yang namanya pengurus pusat yang dikomandani oleh Stefanus Asad Kusuma. Kalau dulu dia adalah staf ahli salah satu
anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, sekarang dia adalah konsultan Kadin. Dan kalau tidak salah kemarin hari Sabtu kami Pemuda Katolik Indonesia mengadakan pembukaan rapat pimpinan nasional. Nah, Bung Suryo, kami minta untuk hadir di sini. Saya juga tidak berangkat ke sana bersama Bung Suryo karena memang acaranya dalam pelantikan. Yang berikutnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Pemuda Katolik dalam perjalanannya lahir pada tanggal 15 November 1945, artinya 78 tahun kami sudah hadir bersama-sama untuk membangun Indonesia. Tidak hanya membangun Kabupaten Banyuwangi, tidak hanya membangun Jawa Timur, tetapi membangun Indonesia sejak tanggal 15 November tahun 1945. Pemuda Katolik diawali oleh Romo Khalid dalam quotes-nya itu mengatakan nasib gereja dan bangsa ini terletak pada pemuda-pemudi. Begitu juga dengan nasib gereja dan negara terletak pada pemuda-pemudi. Itu yang kemudian mendasari kami. Kenapa kemudian kami terlibat aktif dalam organisasi Pemuda Katolik? Banyak hal yang kemudian ingin kami sampaikan, baik itu gagasan, pemikiran, tindakan. Pemuda Katolik dalam turun ke masyarakat tadi diawali dan sudah disinggung oleh Ketua Panitia Pelaksana bahwa 100% jadwal kami adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi bukan 100% Katolik, 100% Eropa, bukan 100% Katolik, 100% Amerika, bukan 100% Katolik, 100% Timur Tengah, tidak. Tapi 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, kami harus berada paling depan, ada di garda depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Karena semangat Tri Prasetya Pemuda Katolik sudah jelas, setia terhadap gereja dan setia terhadap negara. Tidak boleh kami itu melawan yang namanya gereja dan negara. Tapi kritis wajib bagi kami. Jadi sikap, gagasan, perilaku kami harus kritis. Jadi wajib Pemuda Katolik jika pemerintah itu tidak pro terhadap rakyat, khususnya rakyat yang termarginalkan atau rakyat terpinggirkan atau rakyat miskin, maka Pemuda Katolik pasti hadir di tengah-tengah mereka untuk memperjuangkan nasib-nasib mereka supaya sejahtera. Dan berikutnya, Pemuda Katolik dalam perjalanannya mengalami pasang surut tahun 1945 yang kemudian dideklarasikan oleh Uji Kasimu dalam yang namanya sebuah partai, yaitu Partai Katolik. Jadi dideklarasikan di dalam deklarasi partai, yaitu Partai Katolik. Namun kemudian dalam perjalanannya organisasi Pemuda Katolik sampai hari ini tidak menjadi undergo dari salah satu partai apapun. Jadi perlu dicatat. Jadi kalau tahun 1946 dideklarasikan oleh Ketua Partai Katolik Indonesia, kemudian menjadi undergo Partai Katolik dalam perjalanannya hingga hari ini, bahwa organisasi Pemuda Katolik bukan menjadi undergo dari salah satu partai apapun, tetapi pilihan politik
setiap pengurus Pemuda Katolik kita bebaskan. Karena waktu itu partai politik di dalamnya ada organisasi Pemuda Katolik melebur menjadi yang namanya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, kemudian dalam kiprahnya kami melaksanakan tentunya ingin mengajak kolaborasi kepada seluruh pihak, kepada Bapak Kapolres yang diwakili oleh Pak Tony. Jadi kami dalam perjalanannya tentunya melaksanakan kegiatan atau giat-giat kemasyarakatan. Tapi untuk demo ya Allah, kami kurangi. Demo masa saja. Tidak, tapi kami lebih kepada kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja sosial. Ada dalam wakil ketua bidang advokasi buruh tani dan nelayan. Ada dalam wakil ketua bidang ada advokasi hukum dan perundang-undangan. Kemudian ada pelestarian lingkungan hidup. Karena tadi sudah disinggung oleh Romo Winu, jadi Pemuda Katolik harus menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu nanti dalam kerja, maka agenda utama adalah menjaga keseimbangan hidup. Kita giatkan bersama-sama, kita ajak seluruh komponen yang ada di Banyuwangi ini untuk menginisiasi Pemuda Katolik mengadakan penanaman pohon. Di tempatnya kita minta kepada kira-kira di mana, begitu Pak Putri juga itu. Jadi tempatnya di mana nanti kita inisiasi oleh Pemuda Katolik. Jadi kita jaga keseimbangan alam kita, apalagi hari ini luar biasa curah hujan tinggi, banjir di mana-mana. Kalau hanya soal membangun plengsengan, membangun trotoar, membangun jalan, saya rasa itu adalah bagian antar. Tetapi kita harus ujungnya kita cari solusi. Karena menanam pohon menjaga supaya air tidak turun dari gunung ke darat. Sepakat atau tidak kira-kira jika Pemuda Katolik ingin mengajak panjenengan semua untuk menanam pohon atau penghijauan atau reforestasi? Sepakat atau tidak? Oke, kita jadikan agenda pertama. Jadi berikutnya banyak nanti dalam rapat kerja cabang kami yang pertama setelah pelantikan ini, kami mencoba untuk menggagas sebuah kerja-kerja organisasi, baik itu dari sisi UMKM, dari sisi penanganan hukum, dari sisi advokasi buruh tani dan nelayan, dari sisi media, karena semuanya sudah lengkap di sini. Ada dosen, ada yang nantinya menjadi pengacara, kemudian ada aktivisnya juga. Kan kalau tidak salah sekretaris ini satu juga. Dan nanti kami minta jika tidak ada dalam ronde acara kepada Bapak Veteran untuk minimal memberi sedikit masukan kepada kami para pemuda. Seperti apa perjuangan hari ini dibandingkan dengan kemarin. Jadi apa yang bisa kita lakukan. Dan terakhir, kami bisa bangga, tetapi kami tidak akan sombong. Pemuda Katolik akan menjadi rendah hati. Namun kami bukan organisasi penghidup. Kami akan menjadi merdeka, namun tetap berada dalam iman Kristiani. Karena cinta kasih Allah menurut Romo moderator kami itu adalah cinta dan kasih. Gerakan-gerakan Pemuda Katolik ke depan lebih mementingkan
soal cinta dan kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa, saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pro Ecclesia Patria, Pro Ecclesia Patria, Pro Ecclesia Patria, merdeka. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya akan sedikit sampaikan masalah toleransi. Luar biasa toleransi itu indahnya. Bagaimana saya waktu bertempur hampir 2 tahun di hutan, sempat hari raya. Kalau tidak ada toleransi, mana kita bisa menjalankan ibadah? Saudara kita dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, semuanya toleransi untuk yang beragama Islam bisa melaksanakan ibadah di tengah hutan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara kita jam 6.00 sudah keluar dari bipaknya masing-masing untuk menjaga yang mau melaksanakan ibadah. Itu indahnya toleransi. Indonesia, bangsa Indonesia sangat bertoleransi. Kalau ada yang bilang intoleransi itulah memecah belah kesatuan, saya tidak setuju. Bagaimana saya di tengah hutan mau melaksanakan sholat, kalau tidak ada saudara-saudara kita yang beda keyakinan menjaga kita. Jam 6 sudah, walaupun hujan gerimis tetap bergerak. Radius 300 meter dikuasai saudara-saudara kita. Jadi kita menjalankan ibadah dengan tenang. Itu luar biasa toleransi itu. Bapak Ibu semuanya, veteran adalah harus tetap berjuang. Pesan Bung Karno, isilah, berjuanglah untuk cita-cita kemerdekaan 1945. Ya, di depan saya ini kata Bung Karno yang untuk mengisi cita-cita kemerdekaan 1945. Itu amanat Bung Karno pada tahun 1965 kalau tidak salah itu. Harus menjadi contoh dan teladan. Seperti pemuda Katolik ini, saya dengar dari ketuanya tadi akan program kerja menanam pohon, menanam untuk pelestarian hutan. Itu sangat luar biasa. LPRI siap membantu motivasi kepada pemuda program. Tolong kita bersama-sama LPRI dengan pemuda Katolik untuk program kerja, kita siap memberi motivasi. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar pesan-pesan saya ini. Semoga kita selalu bersatu padu untuk cita-cita kemerdekaan, karena para pemuda
dan saudara-saudaraku semua ini adalah wajib hukumnya untuk memelihara kesatuan dan persatuan. Saya rasa pesan-pesan saya itu tadi saya ulangi, program kerja pemuda Katolik veteran siap mendukung, siap memberikan motivasi. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.